Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua ada dalam kesehatan dan selalu dilancarkan aktivitas kita sehari-hari. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share videonya agar tidak ketinggalan update terbaru. Bagi para pendaftar untuk menjadi penyelenggara calon panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara pemilu 2024. Kali ini Ruang Potlot akan memberikan kisi-kisi materi soal PPK dan PPS pemilu 2024. Bagi teman-teman yang hendak mendaftar, silahkan buka ataupun cari channel Ruang Potlot. Dan kali ini kita lanjut ke part 2. Saya ingatkan kepada teman-teman untuk kunci jawabannya silahkan buka deskripsinya. Namun terlebih dahulu alangkah baiknya teman-teman mengisi dulu soal di part 2 ini. Nanti setelah itu teman-teman bisa mencocokkan kunci jawabannya. Lanjut soal ke nomor 26. Jumlah kursi anggota DPR RI ditetapkan sebanyak titik-titik kursi. A 352, B 445, C 350, D 577, E 575. Berapa banyak kursi di anggota DPR RI ya teman-teman? Dan waktu mengisi saya kasih 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 27. Kursi DPRD kabupaten atau kota ditetapkan paling sedikit titik-titik kursi dan paling banyak titik-titik kursi. Paling sedikit berapa kursi dan paling banyak berapa kursi ya untuk anggota DPRD kabupaten ini. A 20 dan 35, B 20 dan 45, C 20 dan 55, D 25 dan 55, E 35 dan 75. Waktu mengisi 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 28. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak A 3, B 4, C 5, D 6, dan E 2. Kalau yang tadi itu DPRD kabupaten, kalau ini DPD ya. Dari setiap provinsinya itu berapa kursi yang ditetapkan. Silakan teman-teman isi soal nomor 28 ini. Waktu untuk mengisi 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 29. Daftar pemilih sementara atau DPS disusun oleh A. Pantarli, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten atau Kota. E. Semua jawaban benar. Waktu untuk mengisi 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 30. TPS mengumumkan daftar pemilih sementara atau DPS selama titik-titik untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat. A 17 hari, B 10 hari, C 14 hari, D 15 hari, E 20 hari. Silakan isi soal nomor 30. Waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 31. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan di perolehan kursi paling sedikit titik-titik dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya
A 25%, B 20%, C 4%, D 10%, dan E 15%. Soal nomor 31, waktu seperti biasa 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 32. Berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, kecuali, ingat yang ditanyakan ini adalah kecuali. A. Daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan foto terbaru. B. Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota diumumkan oleh PPS. C. KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi. D. KPU Kabupaten atau Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten atau Kota, dan E. Semua jawaban salah. Silakan teman-teman isi soal nomor 32. Waktu seperti biasa 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 33. Hari kampanye pemilu dapat dilakukan melalui A. Pertemuan terbatas, B. Pertemuan tatap muka, C. Pemasangan alat peraga di tempat umum, E. Rapat umum, E. Semua jawaban benar. Silakan teman-teman isi soal nomor 33, waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 34. Metode kampanye pemilihan umum yang dilaksanakan sejak 3 hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang adalah A. Pertemuan terbatas, B. Pertemuan tatap muka, C. Penyebaran bahan kampanye kepada umum, D. Pemasangan alat peraga di tempat umum, E. Semua jawaban benar. Nomor 34, waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 35. Dalam pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang A. Langsung, B. Umum, C. Bebas, D. Rahasia, dan E. Jujur dan adil. Silakan teman-teman isi lagi soal nomor 35, waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 36. Berikut ini termasuk tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS kecuali, ingat yang ditanyakan ini adalah kecuali ya teman-teman. A. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas pemilu lapangan. B. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS. C. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS. D. Melaksanakan pemungutan penghitungan suara di TPS. E. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten atau Kota dan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Nomor 36, silakan teman-teman isi dan waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 37. Daftar pemilih tetap atau DPT disahkan dan diumumkan oleh A. KPU Kabupaten atau Kota, B. KPU RI, C. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, D. KPPS, E. PPS. Seperti biasa, waktu 3 detik untuk mengisi dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 38. Berikut ini termasuk syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN kecuali A. Warga negara Indonesia, B. Berusia paling rendah 20 tahun, C. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil, E. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, E. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun.
tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Soal nomor 38 seperti biasa, waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 39. Pasca melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah A. Mengumumkan daftar pemilih tetap, B. Mengangkat petugas pemutahiran data pemilih, C. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK, D. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara, E. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. Silakan teman-teman isi soal nomor 39. Waktu untuk mengisi 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 40. Dalam melakukan pemutahiran data pemilih, KPU kabupaten atau kota dalam hal ini dibantu oleh A. Pantarlih, B. Pantarlih dan PPS, C. Pantarlih, saya ulangi, C. Pantarlih, PPS dan PPK, D. Pantarlih, KPPS, PPS dan PPK, E. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan pengawas pemilu. Waktu untuk mengisi soal nomor 40, 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 41. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2 UUD 1945, syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden diatur dalam A. Undang-Undang Dasar, B. Undang-Undang, C. Peraturan Pemerintah, D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, E. Peraturan Bawaslu. Soal nomor 41, teman-teman silakan isi. Waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 42. Apa kepanjangan dari singkatan PKPU? A. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, B. Perubahan Keputusan Pemilihan Umum, C. Peraturan Khusus Perundang-undangan, E. Perubahan Khusus Perundang-undangan, E. Penambahan Keputusan Pemilihan Umum. Seperti biasa, waktu untuk mengisi 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Soal nomor 43. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselihan sengketa hasil pemilihan paling lama A. 60 hari sejak diterimanya permohonan, B. 45 hari sejak diterimanya permohonan, C. 35 hari sejak diterimanya permohonan, D. 30 hari sejak diterimanya permohonan, E. 21 hari sejak diterimanya permohonan. Waktu 3 detik. Soal nomor 43 diisi dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 44. Berikut beberapa profesi yang tak boleh menjadi partai. Kecuali, saya ulangi, berikut beberapa profesi ya, yang tidak boleh menjadi anggota partai, kecuali. Ingat, yang ditanyakan ini adalah kecuali ya. A. Kepala desa, B. Badan Permusyawaratan Desa, C. Perangkat desa, D. Lembaga swadaya masyarakat, E. Tenaga pendamping desa. Silakan isi soal nomor 44. Waktu 3 detik seperti biasa dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 45. Negara hukum yang dianut Republik Indonesia tercantum di dalam ketentuan UUD 1945, yaitu dalam A. Pasal 4 ayat 1 dan 2, B. Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3, C. Pasal 2 ayat 1 dan 2, D. Pasal 1 ayat 3, E. Semua jawaban salah. Waktu untuk mengisi 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 46. Sistem pemerintahan
yang desentralistik ditandai oleh penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Instansi vertikal atau yang ada di daerah diadakan untuk menyelenggarakan azas pemerintahan. A. Desentralisasi. B. Dekonsentrasi. C. Sentralisasi. D. Tugas pembantuan. E. Dekonsentralisasi. Kan teman-teman isi soal nomor 46, waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 47. Pemilihan umum tahun 1955 memilih A. Anggota DPR tingkat nasional dan DPR tingkat lokal. B. Perdana Menteri dan anggota Lembaga Perwakilan Rakyat. C. Anggota DPR dan konstituante. D. Anggota DPR, konstituante, presiden dan anggota kabinet. E. Anggota MPRS, DPR, DPRD, presiden dan anggota kabinet. Soal nomor 47 seperti biasa, waktu yang saya berikan 3 detik dan dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 48. Berdasarkan sejarah kelahiran golput, atau kalau disingkat golongan putih ya, pada sekitar pemilu 1971, istilah tersebut dipergunakan untuk menyebut perilaku pemilih sebagai berikut. A. Pemilih yang tidak mengerti cara mencoblos tanda gambar sehingga kertas suara rusak. B. Pemilih yang tidak datang ke tempat pemungutan suara karena malas. C. Pemilih yang tidak mau memilih karena menganggap bahwa rakyat tidak bebas memilih dan tak ada pilihan lain kecuali partai politik yang direstui. E. Pemilih yang tidak peduli dengan demokrasi. E. Pemilih yang mencoba mengajak masyarakat mendirikan partai politik baru dengan nama golput. Kan teman-teman isi soal nomor 48. Waktu yang diberikan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 49. Dalam sejarah Indonesia modern, Orde Baru telah menyelenggarakan pemilu secara reguler pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Meski demikian, Orde Baru bukanlah pemerintahan yang demokratis, terutama disebabkan A. Soeharto terlalu lama menjabat sebagai Presiden RI. B. Rakyat tidak dapat menentukan pilihan secara bebas dan dilarang mendirikan partai politik baru. C. Golongan karya terlalu kuat karena didukung oleh militer dan birokrasi. D. Partai-partai politik tidak mempunyai cukup kekuatan untuk melawan dominasi pemerintah. E. Tidak ada aturan yang jelas mengenai mekanisme checks and balance. Dan teman-teman isi soal nomor 49, waktu yang saya berikan 3 detik dan dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 50. Negara-negara yang menganut sistem demokrasi biasanya menyelenggarakan pemilu dengan berbagai macam variasi sistem pemilu. Namun pada dasarnya sistem pemilu hanya mempunyai 2 prinsip pokok. A. Single member constituency dan the first past the post. B. Multi-member constituency dan perwakilan berimbang. C. Single member constituency dan sistem distrik. D. Sistem distrik dan sistem proporsional. E. Multi-member constituency dan sistem proporsional. Seperti biasa teman-teman silakan isi soal nomor 50 dan waktu 3 detik untuk mengisi dan dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Untuk part 2 ini soalnya hanya sampai 50. Nanti kita lanjut di part berikutnya atau part 3. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang sudah like, saya ucapkan juga terima kasih. Dan bagi teman-teman baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe,
Silahkan like ataupun komentarnya agar channel ini semakin berkembang, semakin maju. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Mungkin itu saja kisi-kisinya materi tentang soal PPK dan PPS ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman yang mau mendaftar menjadi penyelenggara baik itu di tingkat kecamatan PPK maupun di tingkat kelurahan atau desa PPS. Semoga teman-teman sukses dalam menjadi penyelenggara pemilu tahun 2024. Jangan lupa teman-teman subscribe dan like channel Ruang Potlot agar tidak ketinggalan konten-konten terbarunya. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalam.